itu ada 8 Oh, ya. 8. Apa saja itu dan mengaitkan dengan kegiatan apa saja? Ada 4 ya sebenarnya yang itu kita khusus bahas misalnya di periode yang lalu ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ini kita bertemu dalam rangka silaturahmi mengupas beberapa hal dengan Saudara Edwin Sugesti Nasution, SEMM. Beliau adalah anggota DPRD dari Praksi PAN, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan, DPRD Kota Medan. Selamat siang Bang Edwin. Siang Bang Tanjung. Senang berjumpa dengan Anda, politikus muda yang sekarang sedang berkiprah mencoba membantu masyarakat Kota Medan untuk keluar dari peta kemiskinan dan membangun Medan menuju metropolitan. Insya Allah. Bang Edwin, selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, tadi kita dengar bahwa Pemko Medan bersama dengan DPRD melakukan paripurna pengesahan Propemperda. Ya. Bisa dijelaskan apa itu Propemperda dan apa-apa yang dikupas terkait dengan Propemperda itu? Silakan Bang. Iya, terima kasih Bang Ardiansyah Tanjung. Ya. Tadi paripurna memang sudah kita sampaikan laporan ya terkait dengan rancangan ya Prolegda tahun 2021 ya, yang mana memang rancangan ini tentunya terkait dengan rencana perda yang diusulkan ya, oleh pemerintah Kota Medan maupun inisiatif ya, dari DPRD sendiri itu. Nah, walaupun memang dari yang kita sampaikan tadi juga masih ada di dalamnya beberapa usulan perda ya pada tahun yang lalu yang juga kita masukkan hari ini karena memang kita anggap bahwa usulan perda yang mau kita buat itu sangat dibutuhkan ya, terutama untuk jalannya pembangunan di Kota Medan. Beberapa hal terkait dengan program Propemperda ini, ada 20 yang diusulkan, direncanakan kemarin di tahun sebelumnya. Ya. Nah, ternyata yang disahkan itu 8 Propemperda. Iya, yang selesai kita bahas itu ada 8 ya. ya. 8. Apa saja itu dan mengaitkan dengan kegiatan apa saja? Ada 4 ya sebenarnya yang itu kita khusus bahas misalnya di periode yang lalu ya. Dan juga menyambung sampai hari ini, salah satunya itu seperti RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah Kota Medan yang memang hari ini sudah sangat mendesak mungkin untuk kita lakukan perubahan terkait dengan pembangunan di wilayah utara. Kan begitu, yang hari ini kita lihat jauh tertinggal dari beberapa wilayah yang ada di Kota Medan kan gitu. Dan juga ada perda terkait dengan pinjaman daerah ya. Yang artinya mungkin dibutuhkan perda untuk penyelesaian terkait dengan pinjaman yang pemerintah Kota Medan lakukan. Nah, itu. Lalu ada mungkin Perumda. Perusahaan daerah ya. Daerah. Nah, perusahaan daerah pasar ya, dan juga perusahaan daerah pembangunan. Nah, itu juga sudah kita sahkan perdanya menjadi PUD ya, perusahaan umum daerah Kota Medan. Apa yang membedakan perusahaan umum daerah yang kemarin dengan Perumda sekarang? Artinya dengan dijadikannya perusahaan umum daerah tentunya cakupan mungkin dan mungkin kewenangan yang bisa dilakukan oleh perusahaan daerah kita ini lebih luas pastinya gitu. Yang mana memang mungkin dari sisi pengelolaan keuangan juga mungkin bisa lebih bisa mengundang investasi lah mungkin mereka ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Kemudian terkait dengan RT/RW wilayah Medan Utara yang sekarang juga diperbincangkan banyak orang, itu apa yang menjadi kendala bagi masyarakat sehingga masyarakat sepertinya ada tarik menarik di lapangan ini? Ya,
hari ini kita melihat di Medan Utara itu banyak kendala ya pembangunan di sana, karena memang ada beberapa mungkin wilayah itu yang terkena RTH ya, ruang terbuka hijau. Padahal itu sebenarnya tanah itu adalah milik masyarakat gitu. Jadi karena memang wilayah di tanah masyarakat ini dijadikan RTH, sehingga mereka nggak bisa membangun kan begitu. Padahal itu mereka punya sertifikat hak milik gitu, tapi tidak bisa membangun karena wilayah tersebut ditetapkan sebagai zona ruang terbuka hijau gitu. Itu salah satu contoh. Mungkin di samping hal lain yang kita lihat memang dengan menumpuknya ya persentase ruang terbuka hijau ini di wilayah Medan Utara ini, sehingga memang banyak pembangunan yang terkendala gitu. Itu salah satunya. Apa konsep daripada program DPRD Medan ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah Medan Utara terkait dengan RT RW yang akan dibuatkan perdanya? Iya, nah makanya ini harus kita rubah kan gitu. Jadi RTH itu nanti tidak menumpuk di wilayah utara, mungkin bisa kita kita buat merata mungkin ya di setiap wilayah kecamatan itu, sehingga memang terbukalah peluang pembangunan di wilayah Medan Utara kan gitu ya. Itu tentunya sedang dibahas di DPR. Kemarin juga kita sudah meninjau misalnya wilayah yang selama ini diisukan katanya itu wilayah hutan lindung mangrove kan begitu. Tapi setelah kita kunjungi ke sana ternyata wilayah yang ditanami ataupun tanah yang ditanami dengan mangrove itu adalah milik masyarakat gitu. Jadi tidak benar bahwa ada hutan lindung ataupun wilayah yang konservasi gitu misalnya. Itu dia. Tapi kita banyak monitor juga di lapangan bahwa di wilayah Medan Utara itu, terutama di daerah Belawan itu terjadi reklamasi. Apakah itu sepengetahuan DPRD Medan, Pemko Medan dalam hal ini? Karena yang melakukan reklamasi itu di kawasan Pelindo, Pelindo 1. Terkait dengan itu bahkan ada balai wilayah sungai Sumatera 2 itu sudah pernah meminta agar Pelindo menghentikan reklamasi itu. Apakah kaitan ini ada nggak dengan DPRD Medan? Jadi memang sebenarnya kita berharap mungkin dilibatkan ya dalam hal itu gitu ya. Tapi mungkin terkait dengan reklamasi mungkin ini kewenangannya lebih banyak di pusat maupun di provinsi kan gitu. Sehingga memang diskusi-diskusi itu mungkin tidak sampai ke DPRD Medan. Karena gini Pak Erwin, itu terkait dengan itu yang menjadi korban masyarakat, misalnya terjadinya banjir rob itu yang tadinya hanya dua kali per 2 bulan, sekarang ini bisa 1 kali 2 kali per sebulan banjir rob mereka. Ya mungkin itulah yang mungkin menjadi perhatian kita dan upaya kita mungkin bisa menyampaikan aspirasi ini supaya bisa menjadi hal yang tentu juga harus bisa kita selesaikan bersama. Terkait dengan Bapemperda ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Apa yang akan dilakukan oleh Bapemperda dalam hal ini DPRD Medan terkait dengan peraturan daerah yang sangat dibutuhkan ke depan ini menjadi skala prioritas? Ya, tentunya dengan baru dilantiknya wali kota kita ini, ya tentu kan kita ingin melihat Medan ini harus ada perubahan kan begitu ya. Tentunya kita lebih mungkin akan fokus membahas nanti utama itu terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan tahun 2021-2024. Jadi rencana-rencana apa ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah kan begitu ya. Nah, ini apa yang mau diusulkan, apa yang mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, tentu akan kita bahas bersama di DPRD Kota Medan terkait dengan hal itu gitu, sehingga menjadi sebuah
gambaran bagi kita bahwa mungkin tahun 2021 sampai 2024 ini kita bisa melihat wajah Kota Medan. Menurut DPRD Medan sendiri, ya, Properda apa yang cocok dibentuk dalam rangka mengejar ketertinggalan Medan atau nah ini di sini prioritas yang di rencana khusus gitu. pembangunan jangka menengah ini itu pasti akan diisi gitu ya, baik itu program maupun kegiatan terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dalam waktu jangka menengah ini. Oh, itu ya. Di situ disusun nanti pastinya. Oke Pak Edwin, kami rasa itu cukup karena kita membahas khusus masalah Properda. Kita berharap pembicaraan-pembicaraan lainnya terkait dengan pembangunan Kota Medan yang dimana Pak Edwin ini adalah salah satu anggota Komisi 4 ya, DPRD Medan terkait dengan pembangunan. Mungkin kita akan ulas berikutnya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan lain. Kita harapkan sinergitas ini tetap terbangun antara delegasi media atau delegasi TV dengan DPRD Medan, khususnya Bapemperda Kota Medan. Terima kasih. Kita minta closing statement dari Pak Edwin terkait dengan program Bapemperda. Iya, terima kasih. Tentunya dengan 28 Bapemperda yang kita ajukan tadi, ya banyak sebenarnya yang kita usulkan itu terkait dengan kepentingan masyarakat lah ya. Contoh misalnya kita bilang kita juga mengusulkan terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang pelindungan dan pengembangan usaha mikro ya, kecil dan menengah UMKM Kota Medan. Kita juga memperhatikan terkait dengan persiapan fasilitas ibadah di tempat-tempat umum, itu juga masuk ke dalam Properda kita. Dan kita juga mengusulkan terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Medan tentang penanggulangan dan pengendalian COVID-19, ini juga menjadi bagian dari mau diperdakan itu. Iya, diperdakan. Jadi kita akan berharap tidak hanya bagaimana menekan penyebaran COVID-19, tapi dampak yang ditimbulkan tentunya juga ini menjadi perhatian kita, sehingga banyak masyarakat yang terbantu tentunya dengan lahirnya perda-perda yang ada di DPRD Kota Medan. Mungkin itu. Oke, selamat dan sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.